Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romeo Mulia Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal UTS dari mata kuliah Generatif AI. Nah, di sini saya eh, akan menjelaskan untuk soal nomor satu, yaitu jelaskan artikel pada link berikut ini. Nah, singkatnya di link tersebut itu tertulis artikel yang berjudul Attention is All You Need, yang dimana uh, artikel ini membahas tentang Transformers model. Sini saya sudah merangkum jadi beberapa poin dari artikel tersebut, yaitu ada konsep Transformer model, terus encoder and decoder, attention mechanism, self attention, dan kelebihan transformer. Yang pertama, untuk konsep transformer, yaitu transformer adalah arsitektur jaringan baru yang diusulkan untuk tugas transduksi sekuensial atau sequence transaction. Kalau bisa digambarkan, sequence transaction ini seperti Google Translate, yang dimana ketika kita mau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gitu. Dan model ini tidak menggunakan arsitektur berulang, yaitu recurrence, seperti RNN atau konvolusi CNN sama sekali. Dan arsitekturnya didasarkan sepenuhnya pada mekanisme attention. Dan tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan lebih banyak paralelisasi, pemrosesan paralel, dan mengurangi waktu latih, sekaligus meningkatkan kualitas, misalnya pada tugas penerjemah, seperti gambaran singkat yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Terus kedua ada encoder dan decoder. Untuk encoder sendiri itu terdiri dari tumpukan atau stack yang 6 layer, stack 6 layer identik. Setiap layer memiliki 2 sublayer, mekanisme multi-head self-attention, dan jaringan feed forward yang sederhana dan terhubung penuh atau fully connected. Nah, encoder juga menggunakan koneksi residual atau residual connection dan normalisasi layer di sekitar setiap sublayernya. Tugas encoder adalah menentukan urutan input simbol ke representasi kontinu. Nah, lanjut untuk decoder ya. Decoder juga terdiri dari tumpukan 6 layer identik. Setiap layer memiliki 3 sub-layer. Mekanismenya multi-head self-attention, memperhatikan posisi berikutnya. Mekanisme multi-head attention yang melihat output dari encoder, dan jaringan feed-forward. Seperti encoder, decoder juga menggunakan koneksi residual dan normalisasi layer. Tugas decoder bersifat autoregresif. Ia menghasilkan satu output pada satu waktu menggunakan output yang dihasilkan sebelumnya sebagai input tambahan. Nah, lanjut ke attention mechanism. Fungsi attention mechanism ini digambarkan sebagai pemetaan sebuah query dan satu set pasangan key value ke sebuah output. Nah, output dihitung sebagai jumlah ketimbang atau weight sum dari value. Nah, bobot atau weight untuk setiap value dihitung oleh fungsi kompatibilitas dari query dengan key yang sesuai. Dan transformer menggunakan jenis attention khusus yang disebut scale.product attention. Nah, rumus dari attention mechanism kira-kira itu adalah softmax dalam kurung QK pangkat T per akar DK dikali V. Nah, pembagian akar DK di sini adalah faktor pengskalaan. Ini dilakukan untuk mencegah hasil dot product menjadi terlalu besar yang dapat mendorong fungsi softmax ke wilayah dengan gradien yang sangat kecil. Nah, lanjut yaitu self-attention. Self-attention atau kadang disebut intra-attention adalah mekanisme attention yang menghubungkan posisi-posisi berbeda dari satu urutan atau sequence yang sama untuk menghitung representasi dari urutan tersebut. Transformer adalah model
transduksi pertama yang sepenuhnya mengandalkan self attention tanpa menggunakan RNN atau konvolusi seperti CNN. Self attention digunakan secara berbeda di encoder dan decoder. Di encoder, setiap posisi memperhatikan semua posisi layer sebelumnya. Di decoder atau self attention di masking agar setiap posisi hanya memperhatikan posisi-posisi hingga dan termasuk atau posisi tersebut yang penting untuk menjaga sifat autoregresif dari si decoder tersebut. Nah, terakhir, kelebihan dari transformer yaitu dia mempunyai paralelisasi yang lebih baik. Jadi dia tidak menggunakan regresi seperti RNN dan CNN. Jadi dia menggunakan full paralelisasi atau self attention yang tadi dengan mekanisme paralelisasi. Terus jalur dependensinya itu jarak jauh yang lebih pendek. Jadi dia lebih simple dari segi dependensinya dan juga waktu latih lebih sedikit dikarenakan jalur dependensinya itu lebih pendek dan kompleksitas playernya itu dia lebih sederhana juga. Nah, kesimpulannya, transformer adalah model transduksi sekuensial pertama yang diusulkan yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme attention dan berhasil menggantikan arsitektur encoder-decoder berbasis RNN atau konvolusi. Arsitektur baru ini terbukti secara signifikan lebih cepat untuk dilatih, terutama karena kemampuannya yang jauh lebih baik dalam paralelisasi. Nah, model ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mencapai kualitas state of the art baru pada tugas terjemahan mesin WMT 2014. Lebih lanjut, transformer juga menunjukkan kemampuan generasi yang lebih kuat dengan hasil yang sangat baik pada tugas constituency parsing, membuktikan bahwa arsitektur berbasis attention adalah pendekatan yang kuat dan serbaguna untuk permodelan sekuensial. Lanjut untuk nomor 2. Soalnya dalam arsitektur pembelajaran mendalam berikut ini ada bentuk kerugian pada link ini. Nah, dari masing-masing kerugian yang di bawah ini seperti probabilistic loss, regression loss, dan Hinge loss for maximum margin classification. Nah, di sini soal ini disuruh untuk menjelaskan perwakilan dari perwakilan satu dari masing-masing kerugian atau loss function tersebut. Oke, di sini saya sudah membagi juga dari saya mengambil masing-masing loss function yaitu binary cross entropy, kedua ada mean square error atau MSE, dan categorical Hinge. Pertama, binary cross entropy adalah loss function standar untuk tugas klasifikasi biner atau dua kelas seperti deteksi spam atau sentimen, yaitu positif dan negatif. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh prediksi probabilitas yang dihasilkan oleh aktivasi sigmoid dari label asli yang berupa 0 atau 1 atau sebutan lainnya biner. Nah, untuk rumus dari binary cross entropy itu adalah L sama dengan minus dalam kurung Y kali log dalam kurung P plus dalam kurung 1 min Y kali log dalam kurung 1 min P. Nah, Y disebut sebagai label asli atau nilai 0 atau nilai 0 atau 1, dan P sama dengan prediksi probabilitas dari model nilai antara 0 dan 1. Nah, gambaran sederhana dari binary cross entropy ini adalah kita ambil dari penilaian cuaca atau prediksi cuaca. Nah, kasus 1, model memprediksi 95% akan hujan, yang dimana P sama dengan 0,95, dan ternyata hujan, dan ternyata beneran hujan, yaitu berarti hasilnya Y sama dengan 1. Benar, skornya ini termasuk bagus dan lossnya itu sangat kecil sekali. Dan bedanya untuk kasus 2 ini, model prediksi itu sama seperti kasus yang pertama, yaitu 95% akan hujan. Tapi ternyata prediksi salah, yaitu ternyata hujan, yang dimana
otomatis si hasil Y ini adalah 0. Nah, ini kondisi loss function yang sebelumnya, yang dimana ini sangat buruk dan lossnya itu sangat besar karena model tersebut sangat percaya diri, namun sangat salah total. Jadi loss function. Nah, berikutnya itu adalah MSE atau mean square error. Nah, MSE ini adalah loss function paling umum untuk tugas regresi, yaitu memprediksi nilai kontinu atau angka seperti harga rumah, suhu, atau stok barang. Nah, MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai asli. Oke, untuk rumus MSE ini kira-kira L sama dengan 1 per N, sigma N, I sama dengan 1, dalam kurung Y asli dikurang Y prediksi pangkat 2. Oke, di sini N-nya itu didasarkan dengan jumlah data. Y asli nilai target yang sebenarnya, dan Y prediksi nilai yang diprediksi oleh model. Nah, mean square mean MSE ini untuk gambaran sederhana kita ambil penalti dari lempar panah. Nah, anggap loss ini adalah poin penalti dalam permainan lempar panah. Nah, semisal kita melenceng 2 cm saja dari target, penalti kita yang akan kita dapat adalah 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4 poin. Dan ketika kita melenceng 10 cm dan skor penalti kita berarti 10 pangkat 2, yang berarti itu 100 poin. Nah, fitur utamanya adalah menghukum kesalahan besar atau outlier jauh lebih berat daripada kesalahan kecil. Nah, model ini dipaksa untuk tidak membuat prediksi yang sangat melenceng. Jadi, untuk gambaran singkatnya, jadi si MSE ini ibaratnya membuat loss-nya itu tidak terlalu besar sekali dan tidak terlalu melenceng besar gitu. Nah, yang terakhir adalah categorical hinge. Nah, categorical hinge ini adalah loss function untuk klasifikasi multi-class yang terinspirasi oleh support vector machine atau SVM. Tujuannya bukan hanya membuat tebakan benar, tapi membuat tebakan yang sangat benar dengan menciptakan margin keamanan. Loss ini bekerja pada output mentah atau logits, bukan probabilitas. Nah, untuk rumusnya L sama dengan max dalam kurung 0,1 dikurang dalam kurung S benar dikurang S salah. Nah, S benar ini sebagai skor logit dari kelas yang benar, sementara S salah itu sama dengan skor logit tertinggi dari kelas yang salah. Satu ini diambil dari margin atau batas aman yang diinginkan. Nah, untuk gambaran sederhananya kita ambil dari aturan menang balapan. Anggap kita sedang balapan dan aturannya adalah kita harus menang dengan selisih minimal 1 detik. Nah, 1 detik ini kita anggap margin. Oke, untuk kasus pertama kita menang dengan selisih 3 detik. Nah, berarti 3 lebih dari 1 kan. Nah, kalau gitu kita artinya sudah memenuhi syarat dengan aman, dengan loss-nya 0. Kemudian kasus kedua, kita menang dengan selisih 0,6 detik, yang dimana 0,6 detik ini kurang dari 1. Ini juga kita menang, tetapi tidak memenuhi margin aman, yang berarti kita itu dapat penalti atau dihukum sebesar selisihnya. Yaitu berarti loss-nya 1 dikurang 0,6 berarti kita dapat poin penalti itu 0,4. Untuk kasus ketiga ini kita kalah. Misal 8 salah lebih besar dari 8 benar. Nah, Anda dapat mendapatkan penalti yang besar dikarenakan selisihnya itu sangat jauh. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu pertanyaannya jawab dan jelaskan dengan menggunakan teknik pencarian chain of thought atau COT dari untuk pertanyaannya itu sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut 25% adalah buku fiksi dan 30% adalah buku non fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapakah buku pelajaran yang terjual pada bulan ini? Nah, di sini
Lebih tepatnya kita disuruh untuk membuat prompt dengan metode chain of thought. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu chain of thought itu apa. Chain of thought itu dia mengarahkan fungsi utama itu mengarahkan LLM untuk mencegah penalaran menjadi langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja tugas untuk tugas yang kompleks. Nah, untuk menerapkan teknik chain of thought ini, prompt standar tersebut perlu dimodifikasi dengan penambahan instruksi eksplisit agar model menguraikan proses berpikirnya sebelum memberikan jawabannya. Nah, langsung kita ke contoh promptnya. Sini prompt sebelumnya adalah kita langsung kita tanpa tambahkan teknik chain of thought atau kita masih belum mengeksplisitkan jawabannya. Sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu? Nah, di sini sudah dimodifikasi dengan teknik COT. Di perbedaannya itu kita tambahkan di akhirannya, mari kita uraikan penyelesaiannya langkah demi langkah. Yang dimana seperti penjelasan saya jelaskan sebelumnya, teknik COT ini dia menginstruksikan agar jawabannya itu output atau outputnya menjadi langkah demi langkah. Maka kita pakai frasa mari kita uraikan penyelesaian langkah demi langkah. Oke, kita langsung tes langsung di ChatGPT-nya lewat link ini. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam ChatGPT-nya ya untuk mencoba prompt-nya. Mohon maaf sebelumnya saya potong dikarenakan tadi internetnya belum nyala. Jadi dia akan menjawab seperti ini. Sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut 20% adalah buku fiksi. Dan selanjutnya, dan di sini saya taruh teknik COT atau chain of thought. Mari kita uraikan penjelasan langkah demi langkah dan dapat jawaban seperti ini. Jadi total buku terjual sama dengan 650, presentasi fiksi dan non fiksi itu sama dengan 25% tambah 35%. Yang hasilnya 60%, terus persentase sisanya buku pelajaran 100% minus 60% sama dengan 40%. Nah, hitung 40% dari 650%. Nah, di sini dia menjawab 40% dikali 650 sama dengan 40 per 100 kali 650 sama dengan 2/5 kali 650. Nah, bagi 650 dengan 5 dibagi 650 dibagi 5 sama dengan 130. Kalikan dengan 2 bagi 130 dikali 2 sama dengan 260. Jadi jumlah buku pelajaran yang terjual adalah 260 buku. Kira-kira seperti ini. Jadi dia mengikuti instruksi kita dengan teknik chain of thought, yaitu diuraikan secara langkah demi langkah. Lanjut untuk soal terakhir atau soal nomor 4, yaitu sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaannya dari 3 alat tersebut yang sudah Anda jelaskan. Nah, sini ada 3 alat visualisasi data AI, yaitu saya memilih diffusion model, LLM atau Large Language Model, dan Generative Adversarial Network atau GAN. Nah, diffusion model, yang pertama diffusion model, untuk fungsi utamanya dia model generatif yang digunakan untuk membuat gambar atau representasi visual dari data melalui proses penambahan dan pengurangan noise atau DRAW secara bertahap. Nah, untuk fitur-fiturnya dia dapat menghasilkan gambar atau visualisasi yang sangat realistis. Yang kedua, mampu mempelajari pola data kompleks dan mentransformasikannya menjadi visual yang baru. Yang ketiga itu alternatif dari GAN dengan hasil yang lebih stabil
Dan yang terakhir itu cocok untuk image synthesis dan data augmentation. Nah, oke, lanjut untuk kelemahan modelnya. Dari diffusion model, kelemahannya itu waktu pengambilan sampel atau sampling itu lebih lama dibandingkan GAN. Dan interpretabilitas representasi laten masih menjadi tantangan dari diffusion model ini. Oke, lanjut ke large language model atau LLM. Fungsi utama dari LLM itu model bahasa besar seperti ChatGPT digunakan untuk menghasilkan narasi visual, deskripsi data, dan menjawab pertanyaan terkait visualisasi. Untuk fitur-fiturnya dapat menghasilkan penjelasan naratif atau data, contoh grafik. Ini menunjukkan peningkatan penjualan pada bulan Juli. Kedua itu mampu melakukan visual question answering atau menjawab pertanyaan berbasis grafik. Yang ketiga bisa dikombinasikan dengan data multimodal, teks, gambar, atau label. Yang terakhir adalah mendukung komprehensi menggunakan teknik seperti sparse GPT untuk efisiensi tanpa mengorbankan akurasinya. Nah, untuk kelemahan dari LLM tersendiri, dia membutuhkan sumber daya yang komputasi yang besar, yang seperti yang kita tahu dan terjadi pada AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya. Dan akurasinya tergantung pada kualitas dan ukuran data yang dilatih. Oke, terakhir ada generative adversarial network atau GAN. Nah, fungsi utama model ini, model AI yang terdiri dari dua jaringan, generator dan diskriminator, yang saling berkompetisi untuk menghasilkan data sintesis yang menyerupai data asli. Nah, fitur-fiturnya itu yang pertama dapat menciptakan visualisasi data sintesis untuk memperkaya dataset. Kedua, cocok untuk pembuatan visualisasi abstrak dan representasi grafis 2D dan 3D. Dan ketiga, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data atau membuat style transfer visual. Yang terakhir, efisien dalam menghasilkan gambar secara cepat dibanding diffusion model. Nah, tapi nah, untuk kelemahan GAN tersendiri itu yang pertama rentan terhadap mode collapse atau hasil seragam atau tidak bervariasi. Jadi dia hasilnya bakal itu-itu aja walaupun katanya beda. Dan yang kedua, yang terakhir itu lebih sulit untuk dikontrol hasil visualisasinya. Oke, untuk perbedaan dari tiga alat visualisasi data AI ini, saya bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada jenis data, keluaran utama, keunggulan utama, kelemahan utama, dan contoh penerapannya. Dari diffusion model, kita ambil dari aspek jenis data terlebih dahulu. Diffusion model itu menggunakan jenis data visual, yaitu grafik, gambar, dan peta. Sedangkan LLM itu menggunakan teks atau multimodal. Multimodal itu seperti gambar dan grafik juga sama. Dan juga kalau GAN itu menggunakan visual dan grafis sintetis. Nah, selanjutnya berdasarkan keluaran utama, diffusion model itu menggunakan keluaran utama gambar atau representasi visual detail. Nah, sedangkan LLM itu adalah hanya narasi visual dan deskripsi data. Dan GAN itu dia lebih ke visualisasi sintetis yang realistis. Nah, selanjutnya keunggulan utama, diffusion model hasilnya itu sangat realistis dan stabil. Sedangkan LLM itu interpretatif atau tergantung masukan atau data yang dipakai dalam LLM dan multimodal. Dan terakhir, GAN itu dia cepat dan adaptif. Untuk kelemahannya, diffusion model itu cukup lambat dan sangat kompleks. Sedangkan LLM itu butuh sumber daya besar untuk output yang sangat bagus ya. Dan GAN itu risiko hasil yang seragam, yaitu hasilnya itu aja. Untuk terakhir, perbedaan dari contoh penerapannya. Diffusion model
itu contoh penerapan dalam pembuatan peta visual berbasis data. Sedangkan LLM visual storytelling atau chatbot data, dan GAN itu argumentasi data visualisasi. Nah, mungkin segitu saja presentasi atau penjelasan dari saya tentang UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.